Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang jenderal perang yang juga turun ke medan perang. Saat turun ke medan laga, beliau bersenjatakan beberapa pedang yang masing-masing memiliki nama dan sejarahnya sendiri-sendiri. Pedang Rasulullah berbentuk Hanafiyah. Pedang Hanafiyah adalah pedang yang dibuat oleh suku Bani Hanifah. Pedang buatan Bani Hanafiyah terkenal bagus dan halus pembuatannya. Dalam buku Syama'il Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karya Imam At-Tirmizi dijelaskan, terdapat beberapa jenis pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ma'thur. Al-Ma'thur juga dikenal sebagai Al-Ma'thur Al-Fijar, adalah pedang yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu yang pertama di Mekah. Pedang ini diberi oleh ayahanda beliau dan dibawa waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai akhirnya diberikan bersama-sama dengan peralatan perang lain kepada Ali bin Abi Thalib. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 99 cm. Pegangannya terbuat dari emas dengan bentuk berupa dua ular dengan berlapiskan emerald dan perak. Dekat dengan pegangan itu terdapat kufik ukiran tulisan Arab berlafaz Abdullah bin Abdul Al-Muthalib. Al-Ad. Al-Ad, nama pedang ini berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW sesaat sebelum perang Badar. Beliau menggunakan pedang ini di perang Uhud dan pengikut-pengikutnya menggunakan pedang ini untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang pedang ini berada di Masjid Husain di Kairo, Mesir. Du al-Faqar. Pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan pada waktu perang Badar, dan dilaporkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian Ali mengembalikannya ketika perang Uhud dengan bersimbah darah dari tangan dan bahunya dengan membawa Du al-Faqar di tangannya. Banyak sumber mengatakan bahwa pedang ini milik Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Berbentuk blade dengan dua mata. Al-Batar. Al-Batar adalah sebuah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan dari Banu Qainqa. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi, dan di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga terdapat gambar Nabi Daud alaihissalam ketika memotong kepala dari Goliat, orang yang memiliki pedang ini pada awalnya. Di pedang ini juga terdapat tulisan yang diidentifikasi sebagai tulisan Nabataya. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 100 cm. Dikabarkan bahwa ini adalah pedang yang akan digunakan Nabi Isa alaihissalam kelak ketika beliau turun ke bumi kembali untuk mengalahkan Dajjal. Haf. Sebuah pedang Nabi Muhammad SAW sebagai hasil rampasan dari Banu Qainqa. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam mengambil pedang Al-Batar dari Goliat sebagai rampasan ketika beliau mengalahkan Goliat tersebut pada saat umurnya 20 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bekerja dengan besi, membuat baju baja, senjata dan alat perang, dan beliau juga membuat senjatanya sendiri. Dan Hatf adalah salah satu buatannya, menyerupai Al-Batar tetapi lebih besar dari itu. Beliau menggunakan pedang ini yang kemudian disimpan oleh suku Levita atau suku yang menyimpan senjata-senjata barang Israel, dan akhirnya sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 112 cm dan lebar 8 cm. Al-Mihdab. Menurut riwayat, pedang ini telah diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia wariskan untuk anak-anaknya. Beberapa riwayat melaporkan bahwa pedang itu diambil sebagai rampasan oleh Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin serangan di Suriah. Namun saat ini pedang tersebut berada di Museum Topkapi, Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 97 cm.
dan mempunyai ukiran tulisan Arab yang berlafaz Zainaldin Al-Abidin. Al-Rasub. Al-Rasub ada yang mengatakan bahwa pedang ini dijaga di rumah Nabi Muhammad SAW oleh keluarga dan sanak saudaranya seperti layaknya bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 140 cm, mempunyai bulatan emas yang di dalamnya terdapat ukiran tulisan Arab yang berlafaz Jafar Al-Sadiq. Al-Qadi. Al-Qadi berbentuk blade tipis sehingga bisa dikatakan mirip dengan tongkat. Ini adalah pedang untuk pertahanan ketika bepergian, tetapi tidak digunakan untuk peperangan. Ditulis di samping pedang berupa ukiran perak yang berbunyi syahadat, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasul Allah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Al-Muthalib. Tidak ada indikasi dalam sumber sejarah bahwa pedang ini telah digunakan dalam peperangan. Pedang ini berada di rumah Nabi Muhammad SAW. Namun sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Panjangnya adalah 100 cm dan memiliki sarung berupa kulit hewan yang dicelup. Qol'a. Al-Qol'a dikenal sebagai Qol'i atau Qul'ai, nama yang mungkin berhubungan dengan tempat di Syria atau tempat di dekat India, China. Ulama negara lain mengatakan bahwa kata Qol'i merujuk kepada timah atau timah putih yang ditambang berbagai lokasi. Pedang ini adalah salah satu dari 3 pedang Nabi Muhammad SAW yang diperoleh sebagai rampasan dari Bani Qainqa. Ada juga yang melaporkan bahwa kakek Nabi Muhammad SAW menemukan pedang ini ketika beliau menemukan air Zam-Zam di Mekah. Sekarang pedang ini berada di Museum Topkapi Istanbul. Berbentuk blade dengan panjang 100 cm. Di dalamnya terdapat ukiran bahasa Arab yang berlafaz, yang artinya ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah. Pedang ini berbeda dari yang lain karena pedang ini mempunyai desain berbentuk gelombang. Wallahu a'lam bishawab.